Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para calon pengantin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang memenuhi kebutuhan. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama Hajah Zahrudunisa SAG MAG, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ijen, Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Calon pengantin yang berbahagia, dalam memenuhi kebutuhan, kita akan belajar dulu tentang apa sih kebutuhan itu. Kebutuhan adalah semua yang dibutuhkan manusia yang harus dipenuhi demi menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini namanya kebutuhan. Biasanya bersifat mendesak, mengikat, dan terkait fungsi objektif ya. Kemudian dari kebutuhan ini kita bisa membedakan kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik, atau biasa juga disebut kebutuhan materi dan imateri. Kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, kemudian biaya-biaya terkait dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya keamanan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan non-fisik, ada yang bersifat spiritual, seperti misalnya kebutuhan untuk ibadah ya, ada ibadah haji, umroh, dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan non-fisik yang bersifat psikologi, seperti rasa dicintai, kasih sayang, rasa aman, rasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dan sebagainya. Ini juga kebutuhan yang bersifat psikologi. Nah, semua kebutuhan fisik dan non-fisik ini dibutuhkan oleh semua anggota keluarga, ya, baik istri, suami, anak-anak, dan seluruh yang tinggal bersama di dalam satu keluarga tersebut. Kemudian ini contoh kebutuhan ya, contoh kebutuhan keluarga bisa kita lihat di bagian ini, ada tentang makan, minum, rumah, mobil, dan kemudian ketenangan, rasa aman, dan seterusnya. Baik, calon pengantin yang berbahagia, ada kebutuhan keluarga ini yang sifatnya pribadi ya, baik itu sebagai suami atau sebagai istri, dan ada yang sifatnya pribadi sebagai anak. Ya, ini daftar kebutuhan pribadi. Mas dan Mbak bisa membuat daftar kebutuhan fisik yang bersifat pribadi seperti apa, 1, 2, 3, kemudian kebutuhan non fisik itu juga bisa dipetakan ya. Kemudian daftar kebutuhan bersama. Setelah kebutuhan pribadi bisa memetakan, kemudian kebutuhan bersama itu apa saja. Termasuk tadi rasa aman, nyaman, itu juga kebutuhan ya. Kemudian cinta, kasih sayang, itu juga kebutuhan. Tidak melulu kita hanya kebutuhan fisik yang dibicarakan. Nah, kemudian tentang pemenuhan kebutuhan ini ada pilar-pilar yang mendukungnya. Yang pertama adalah ada pilar zawaj ya, berpasangan ya. Berpasangan. Ini untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Misalkan holidon terlebih dahulu ya, janji kokoh. Jadi ada janji kokoh terlebih dahulu, kemudian ada zawaj atau berpasangan, muasyarah bil ma'ruf, kemudian musyawarah dan tarodin ya. 5 pilar ini, yang pertama adalah misalkan holidon atau janji yang kokoh. Jadi pertama adalah menetapkan sesuatu sebagai kebutuhan. Ditetapkan dulu kebutuhan keluarga itu apa, kemudian setelah ditetapkan kebutuhan itu ditetapkan pula sebagai prioritas ya. Kemudian memenuhi kebutuhan dengan cara yang tidak menghancurkan makna dan relasi berkeluarga. Jadi sudah diputuskan bahwa ini adalah sebagai kebutuhan bersama. Contoh misalnya transportasi mobil ya, mobil sebagai kebutuhan bersama, maka kemudian prioritasnya adalah mengarah ke situ semua ya, konsen ke situ, dan cara yang dilakukan adalah tidak menghancurkan makna dan relasi berkeluarga. Tidak kemudian mengabaikan satu sama lain karena saking fokusnya, saking pinginnya kebutuhan yang jadi prioritas itu terpenuhi, kemudian sampai membanting tulang, memeras keringat, mungkin ibaratnya seperti itu ya. Tapi tidak
Harapannya adalah tidak menghancurkan makna dan relasi berkeluarga. Kemudian pilar berikutnya dalam memenuhi kebutuhan adalah pilar zawaj atau berpasangan. Tetap memandang kebutuhan diri dan pasangan itu sama pentingnya, ya. Tidak kemudian mengabaikan salah satunya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pasangan dengan tidak menafikan, ya. Maksudnya tidak menafikan kebutuhan diri atau bahkan kebutuhan sebaliknya, ya. Mengorbankan dirinya seperti lilin, ya. Orang lain terang, tapi kemudian dirinya terbakar, tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan bersama yang telah disepakati tadi didahulukan sebagai prioritas dari kebutuhan sendiri, ya. Yang ketiga adalah pilar muasyarah bil ma'ruf, memastikan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari kebaikan untuk diri, pasangan, dan keluarga, ya, bagian dari kebaikan. Kemudian memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan cara yang berdampak baik bagi diri dan keluarga. Dampaknya baik, ya, untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan kebaikan diri, pasangan, dan keluarga sama penting dan tidak saling menafikan satu sama lain. Tetap menjalin hubungan kehangatan dan keharmonisan rumah tangga. Pilar muasyarah, membicarakan bersama untuk memutuskan sesuatu sebagai kebutuhan keluarga, ya. Muasyarah itu musyawarah. Jadi apapun dibicarakan bersama, diekspresikan kebutuhan diri dan pandangannya masing-masing. Saya pingin ini, saya bercita-cita, saya berkehendak seperti ini, itu diekspresikan, ya, disampaikan, dibicarakan bersama, dan kemudian satu sama lain saling memberi kesempatan dan mendengar pandangan masing-masing, ya, baik itu istri, suami, maupun anak-anak, untuk dalam rangka memutuskan kebutuhan bersama tentunya. Kemudian pilar tarodin, keputusan ini diambil setelah mendengar dari semua anggota keluarga oleh yang paling kompeten, dengan tetap menghormati pandangan yang lain walaupun mungkin ada perbedaan, ya, tetapi semuanya saling ridho, saling senang untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dan keputusan bersama. Baik calon pengantin yang berbahagia, dasar pemenuhan kebutuhan keluarga adalah yang pertama keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Ada keadilan, ada keseimbangan, ya. Adil itu tidak harus sama persis nominalnya. Misalnya anak kelas 1 SD atau MI, nominalnya akan berbeda untuk uang saku misalnya, akan berbeda dengan yang sedang berkuliah, yang sedang kuliah, ya, ataupun sedang di tingkat yang lebih tinggi. Jadi adil itu tidak harus sama persis nominalnya, tetapi sesuai dengan tingkatannya. Nah, kemudian ada kesalingan di situ asasnya, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini calon pengantin kita bisa belajar nanti bersama-sama aktivitas para peserta, ya. Kalau kita offline, ya, di kelas biasanya kita membuat masing-masing pasangan, calon suami maupun calon istri, untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan calon suami, calon istri, kemudian kebutuhan bersama itu apa, ya. Kita buat itu biasanya. Nah, selanjutnya bagaimana strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga? Strateginya yang pertama adalah pembagian peran yang lentur. Peran ini dibagi secara lentur, ya, tidak lagi ada pengkotak-kotakan, ini pekerjaanku, ini pekerjaanmu, aku, kamu, dan ada ego di situ. Tapi sudah menjadi satu pembagian yang lentur, peran-peran sosial yang bisa dibagi bersama, ya, kecuali mungkin peran kodrati yang nggak bisa dibagi bersama, ya. Peran kodrati seperti mengandung, melahirkan, menyusui itu kan hanya istri yang melakukannya. Jadi peran sosial, selama itu peran sosial itu bisa digantikan, ya. Kemudian bekerja sebagai tim, karena suami dan istri adalah tim untuk menuju ke kepulauan bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warohmah. Maka tim ini harus kompak, ya. Tadi ada tarodin, ya, untuk saling ridho setelah ada musyawarah, ada kesepakatan. Tim kompak ini berjalan bersama, beriringan, meskipun berbeda tetapi tetap satu,
Ya, kemudian ada relasi berkualitas antara kepala, anggota rumah tangga yang lainnya, itu ada relasi-relasi yang berkualitas, tidak ada ketimpangan, tidak ada yang satu merasa lebih hebat dan seterusnya. Kemudian membongkar ketabuhan dan mengedepankan keterbukaan. Ya, mungkin hal-hal yang dianggap tabu sebenarnya penting juga disampaikan, dimusyawarahkan. Misalnya tentang hubungan suami istri itu juga membutuhkan keterbukaan ya, yang mungkin dianggap tabu tapi ini menjadi kebutuhan, karena nafkah batin itu juga kebutuhan ya, nafkah lahir, nafkah batin maksudnya. Ya, jadi kemudian membudayakan musyawarah. Musyawarah adalah kuncinya bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga bisa dilaksanakan dengan baik, karena satu dengan yang lainnya saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, dan seterusnya. Sehingga harapannya adalah setelah ini bisa menuju kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan saling ada ketersalingan tadi, dan keluarga bisa tidak besar pasak daripada tiang. Ya, di sini jadi ada pemasukan maupun pengeluaran itu bisa berimbang, bahkan besar pasak daripada tiang itu tidak terlalu timpang ya. Syukur bisa kemudian bisa berinvestasi dan seterusnya. Untuk pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan keluarga setelah kebutuhan-kebutuhan ini sudah kita pahami bersama. Terima kasih untuk calon pengantin semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.